Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas permainan catur yang sangat menarik. Dimainkan Michael Tal pegang buah putih melawan Unziker Grandmaster Jerman pegang buah hitam di Stockholm tahun 1961. Hal yang luar biasa tentang permainan ini adalah serangan strategis yang telah lama dipersiapkan, berpijak pada pengorbanan dahsyat di diagonal A2G8. Langsung aja kita mulai. Michael Tal menjalankan E4, dijawab Unziker E5, kuda C3, kuda C6, gajah B5. Ini adalah pembukaan Spanyol atau dikenal dengan Ruy Lopez. Unziker menjawab dengan A6 mengusir, gajah kembali ke A4. Hitam mengembangkan kudanya ke F6, dijawab Tal dengan rokade pendek. Hitam gajah ke E7. Benteng ke E1 menjaga pion E4. Lalu hitam mengusir gajah A4 dan ke B3. Dilanjutkan D6, C3 untuk mendobrak pusat dengan D4. Hitam lanjutkan dengan rokade pendek. Sebelum mendobrak pusat, putih mengamankan kuda dari pin gajah dengan H3. Lalu Unziker lanjutkan dengan kuda B6. Sepintas ini bertentangan dengan prinsip pembukaan karena harus kembali ke petak semula. Tapi hitam bermaksud untuk menjalankan C5 dan kuda B8 ke D7. Tal menjawab dengan D4 sesuai dengan rencana. Kuda B ke D7 dan sesuai dengan sifat dari Michael Tal adalah master pemain terbuka, maka beliau menjawab dengan C4 untuk mendobrak pusat. Kemudian juga hitam menjawab dengan C6 untuk melindungi pion B5. Michael Tal melanjutkan dengan melemahkan struktur pion daripada hitam, yaitu dengan C5. Unziker menjawab dengan menteri C7, C makan D6, gajah makan D6. Kira-kira yang dilanjutkan yang dijalankan oleh Michael Tal apa? Yaitu gajah G5. Ini rencana strategisnya adalah nanti D makan pion E5. Jika nanti benteng gajah makan E5, dilanjutkan kuda makan E5. Atau juga jika kuda yang makan E5, maka gajah nanti makan kuda F6, melemahkan posisi daripada pion hitam. Untuk itu hitam melanjutkan dengan C5. Dia ingin menstabilkan posisi pion di tengah, tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu melemahkan petak D5 yang segera dieksploitasi secepatnya oleh Michael Tal. Di sini Michael Tal menjawab dengan D makan C5, gajah makan C5, dan kuda C3 untuk mengaktifkan buah terakhirnya. Hitam juga mengaktifkan buah terakhirnya, yaitu gajah B7. Michael Tal menjawab benteng C1. Ini untuk menguasai lajur C. Nanti suatu waktu kuda dibuka dan akan mengepin gajah ini agar tidak bisa jalan karena menteri akan terancam oleh benteng. Oleh karena itu Unziker menjawab dengan menteri ke B6.
mendukung gajah untuk menyerang petak F2, dijawab dengan tal benteng E2 menjaga petak F, sekaligus juga untuk meningkat tekan di lajur C, nanti ke C2. Kita melanjutkan benteng F ke E8. Setelah langkah hitam ke E8, benteng dari F ke E8, maka strategi putih berubah, yaitu dengan mengincar petak F7 daripada hitam. Untuk itu Michael Tal menjawab dengan kuda ke D5, gajah makan kuda, gajah makan gajah, dan benteng A ke D8. Kira-kira yang dijalankan oleh Michael Tal apa? Jelas dia menjawab dengan rencana semula, yaitu menumpuk benteng di lajur C. Gajah mundur ke E7, lalu benteng ke C6, memasuki kubu lawan di baris ketiga terakhir daripada hitam, dan menteri ke A5. Bagaimana jika menteri ke B8? Maka gajah makan kuda, dan jika kuda makan gajah, maka putih menjalankan gajah makan F7 skak, dimakan oleh raja, dan menteri ke B3 skak, raja ke G6. Kalau jelas ancaman putih adalah kuda ke G5 mengancam menteri ke F7 skak mat. Dilanjutkan kuda ke H4 skak, raja ke E5, menteri ke F3 skak, raja makan, lalu menteri ke F5 dengan ancaman G3 skak mat. Untuk itu kita melanjutkan dengan G5, karena ancaman G3 dia bisa ke raja H5. Tapi ada kombinasi yang luar biasa dari putih, yaitu menteri makan H7 skak terpaksa dimakan karena mat, dan benteng H6 skak mat. Kita lanjutkan setelah Hunziker menjawab dengan menteri ke A5, maka Michael Tal seperti yang dimainkan melawan Smyslov pada video saya sebelumnya, yaitu dia menjalankan gajah ke D2 dengan tujuan mengosongkan petak G5 buat kuda F3. Hunziker menutup dengan B4, dan kombinasi bagus daripada Michael Tal yaitu gajah makan F7 skak, makan, dan menteri B3 skak. Kita menyerah karena seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu jika menteri raja ke G6 maka skak, raja ke H5 skak dengan menteri, makan, dan menteri F5 ya nutup, makan skak, makan, dan benteng H6 skak mat. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.